Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasi pada kali ini. Yang kami hormati, Ibu Pengampu Mata Kuliah Darsana, Niloh Purnamaswari Prabnuwanti SAG MPD. Sebelum penjelasan materi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putuliana Suciari dengan akhiran NIM 27. Selanjutnya, rekan saya Kadek Rina Dwi Pariase dengan akhiran NIM 16 dan Widya Dewantara dengan akhiran NIM 34. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Vedanta Darsana. Nah, Vedanta berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Veda dan juga Anta. Veda artinya ajaran-ajaran suci yang merupakan kitab suci agama Hindu, sedangkan Anta artinya akhir. Nah, jadi Vedanta adalah bagian akhir dari kitab suci Veda yang menjelaskan tentang filsafat inti dari kerohanian Hindu untuk mencapai kesempurnaan hidup berupa ketentraman kerohanian, kestabilan cinta rasa dan karsa, serta abadi di dunia akhirat. Nah, Vedanta Darsana juga sering disebut Uttara Mimamsa karena terdapat Upanishad yang dianggap akhir dari Weda juga. Nah, Sri Vyasadeva telah menulis Vedanta Sutra pada tahun 788 sampai 820 Masehi berdasarkan tradisi yang didahului oleh Vyasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi Vedanta. Nah, dalam Vedanta, Brahman, Atman, dan Maya memiliki keterikatan, di mana Brahman adalah realitas mutlak atau realitas tertinggi di balik alam semesta dan juga para dewa. Nah, Brahman dan Atman ini dan alam semesta tak jauh berbeda, seperti sebuah kendi yang tak berbeda dengan tanah liat, atau yang sering kita dengar bahwa Atman adalah Brahman dan Brahman adalah Atman. Atman adalah wujud sadar yang sama tanpa batas. Maya adalah sakti atau kekuatan dari Tuhan yang merupakan karana sarira atau badan penyebab. Maya ini memiliki dua kekuatan, yaitu daya yang menyelubungi atau avarana sakti dan daya pemantulan atau yang disebut viksepa sakti. Vedanta kembali menyatakan bahwa manusia sebenarnya itu murni dan sempurna apabila menyadari kelebihannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan memaparkan tentang sumber ajaran Vedanta. Sumber ajaran Vedanta yang pertama adalah Upanishad. Dalam konteks Veda, Upanishad merupakan bagian akhir dari kitab suci Veda. Upanishad menggambarkan peralihan dari ritualisme yang lama ke ritualisme yang baru. Yang kedua yaitu Bhagavad Gita, yang merupakan bagian penting dari epik Mahabharata, yang mengandung ajaran Vedanta yang berisikan pembicaraan antara Sri Krishna dan Arjuna. Dalam medan perang Kurukshetra ini, di mana berhadapan antara saudara Pandawa dan Kurawa. Melalui kisah itu, Vedanta memberikan panduan praktek tentang bagaimana menjalani kehidupan bermakna dan bisa menghadapi permasalahan. Yang terakhir disebut Brahma Sutra, yaitu sebuah karya filosofis yang membahas prinsip-prinsip Vedanta. Pada saat itu disusun 200 tahun sebelum Masehi, yang merangkum konsep filosofis dan spiritual ajaran Upanishad seperti hakikat, Brahman, menuju kebebasan moksa. Dan itulah yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai sumber ajaran Vedanta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manusia di dalam Vedanta. Di situ terdapat 3
yaitu yang pertama adalah kesadaran murni atau Atman. Tujuan utama adalah menyadari identitas murni dan sejati kita sebagai Atman dan membebaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian samsara menuju pembebasan manusia. Yang kedua, pikiran manas. Pikiran manas adalah bagian dari pikiran yang terlibat dalam proses pemikiran dan pengalaman. Yang terakhir, yang ketiga, kecerdasan budi. Itu menjelaskan mengenai kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan mana yang salah. Dan selanjutnya, ketiga itu menyatu menjadi roh atau jiwa untuk mencapai kebebasan, kedamaian, dan kebahagiaan. Itulah sedikit pemaparan yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Rina Variasi. Ya, silakan. Adapun pokok-pokok ajaran Vedanta, yaitu yang pertama ada Advaita Vedanta. Advaita Vedanta menyatakan bahwa dalam ajarannya hanya Brahman yang ada. Advaita Vedanta didasarkan atas interpretasi yang dibuat oleh Adi Sankara, yaitu seorang maharsi yang jenius. Menurut Advaita Vedanta, semua makhluk, baik yang hidup maupun yang tiada, adalah Brahman. Dalam kata-katanya, Sankara mengatakan Brahman Satyam Jaga Nityayo Brahma Iwana Apara, yang artinya bahwa Brahman itu mutlak dan hanya Brahman sajalah yang ada. Advaita memandang bahwa jiwa perorangan adalah Brahman seutuhnya yang menampakkan diri dengan sarana tambahan atau disebut upadi. Alam semesta hanya dipandang sebagai suatu penampakan hayal dari Brahman. Kemudian yang kedua ada Vasistha Dvaita Vedanta. Vasistha Dvaita Vedanta didirikan oleh Maharshi Ramanuja. Ialah tokoh Vedanta yang muncul setelah Sankara. Vasistha Dvaita Vedanta menyatakan bahwa hanya Tuhan saja yang ada, sedangkan semua yang terlihat merupakan perwujudannya. Menurut Sankara, perwujudan atau sifat itu tidak nyata atau sementara, yang merupakan hasil avidya. Sedangkan menurut Ramanuja, perwujudan tersebut nyata dan tetap, tetapi tergantung pengendalian diri satu Brahman. Brahman di sini merupakan benar-benar Tuhan berpribadi, pengatur yang maha kuasa dan maha bijak dari alam yang nyata, diserapi dan dihidupi oleh jiwa-jiwanya. Dengan demikian, pemikiran Ramanuja berbeda dengan pemikiran Sankara tentang alam Brahman, jiwa, dan alam semesta. Jadi, jika Sankara menyatakan Brahman adalah kesadaran tertinggi, sedangkan jiwa dan roh merupakan kesadaran maya, begitu juga alam semesta tercipta dari ilusi Tuhan. Menurut pandangan Ramanuja, bahwa segalanya adalah Brahman. Ramanuja menyatakan pencipta dan segalanya nyata, seperti nyatanya Tuhan, dan Tuhan memiliki maha kuasa menciptakan alam semesta dan maya merupakan bagian dari Tuhan. Kemudian yang ketiga ada Dvaita Vedanta. Tokoh pendiri sistem Dvaita Vedanta adalah Maharshi Mandawa yang lahir pada abad ke-12. Filsafat ini bersumber dari Prasthana dan Brahma Sutra. Filsafat ini menentang pernyataan Sankara yang menyatakan bahwa hanya Brahman yang nyata, sehingga pernyataan dari filsafat ini disebut realistis yang mengakui bahwa alam semesta ini nyata dan menerima adanya Tuhan sebagai kenyataan tertinggi. Nah, dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, jadi dapat disimpulkan bahwa Vedanta adalah aliran dalam filsafat Hindu yang mengambil kesimpulan dari ajaran Veda, terutama Upanishad. Nah, ajaran ini mengajarkan tentang realitas absolut atau Brahman dan mencari pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan tujuan hidup. Salah satu aliran dalam Vedanta yang terkenal adalah Advaita Vedanta yang mengajarkan filsafat monisme
dan mencapai kebebasan spiritual yang disebut dengan moksa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.